Sobat muda, bulan September 2024, streamer asal Amerika Serikat iShowSpeed mengunjungi beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk mempelajari kebudayaan dan keunikan yang dimiliki setiap negara. Kunjungannya ini diabadikan melalui siaran langsung di kanal YouTube pribadinya. Ada yang unik dari kunjungan iShowSpeed yang akhirnya menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia dan Malaysia. Saat berada di negeri jiran, ada penggemar yang memberikan kemeja batik dan mengklaim bahwa batik berasal dari Malaysia. Tak butuh waktu lama, warganet segera membanjiri kolom komentar dan mengatakan jika batik adalah milik Indonesia. Pria kelahiran 2005 ini sampai merasa kebingungan siapa sebenarnya pemilik asli batik. Nah, kali ini kita telusuri yuk asal-muasal kain batik. Let's go! Batik adalah kain khas Indonesia yang memiliki beragam motif dan memadukan antara seni dan teknologi yang dilakukan oleh leluhur bangsa Indonesia. Tercatat ada sekitar 5.849 motif batik di Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan nitik yang berarti titik. Sehingga jika digabungkan, batik memiliki arti menulis dalam titik. Menurut catatan sejarah, tren kain bercorak yang berkembang di India masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan yang kemudian berkembang menjadi batik. Dominasi corak batik dengan sentuhan India terlihat dari batik yang berasal dari wilayah Jawa. Selain India, kebudayaan Tiongkok yang dibawa oleh para pedagang juga ikut memengaruhi motif batik Indonesia. Sobat muda, teknik membatik diperkirakan sudah ada sejak 1000 tahun lalu dan diduga berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Kemudian teknik membatik mulai menyebar ke beberapa negara di Asia seperti India, Sri Lanka, Thailand, hingga Indonesia. Perkembangan teknik membatik juga dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan di masing-masing negara dan memiliki ciri khas. Contohnya saja teknik membatik India dan Indonesia. Teknik membatik di India menggunakan cairan panas untuk memberi warna, sedangkan di Indonesia menggunakan malam atau lilin untuk membuat motif batik. Perbedaan keduanya terletak pada alat membatik. Di India, motif batik dibuat dengan bantuan stempel atau pena kayu, sementara di Indonesia menggunakan canting. Sebelum populer dengan nama batik, kegiatan menghias kain dengan motif dikenal sebagai ambatik. Kegiatan seni ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan sangat berkaitan dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tradisi membatik mulai berkembang pesat pada era Kerajaan Mataram, Kerajaan Solo, dan Kerajaan Yogyakarta. Awalnya, batik hanya boleh dibuat dan dipakai oleh keluarga kerajaan saja, sehingga batik kerap kali digunakan sebagai tanda status sosial seseorang. Kegiatan membatik yang dilakukan oleh putra-putri keraton dianggap sebagai kegiatan rohani yang memerlukan pemusatan pikiran, kesabaran, dan kebersihan jiwa. Oleh karena itu, batik memiliki simbol-simbol yang mengandung filosofi tertentu. Tak hanya itu, batik juga sempat digunakan sebagai alat tukar perdagangan atau barter. Pada zaman dahulu, selai kain batik dinilai setara dengan hasil pertanian, rempah-rempah, dan barang dagang lainnya. Batik juga kerap digunakan sebagai mahar dalam upacara adat, di mana kain batik diberikan sebagai bentuk penghormatan atau tanda penghargaan kepada tamu kehormatan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kini batik beralih fungsi, tidak lagi hanya digunakan oleh kaum bangsawan, tetapi bisa digunakan oleh siapa saja dan dalam situasi apapun. Jika membicarakan batik di era modern, ada satu sosok yang tak boleh dilupakan. Seorang seniman berdarah Tionghoa asal Surakarta bernama Go Tik Suan atau yang dikenal sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Harjonagoro. Go Tik Suan menciptakan batik modern yang memadukan gaya batik klasik keraton dengan pesisir Jawa Tengah, terutama Lasem, Pekalongan, dan Juwana. Sementara dari segi warna, menggabungkan teknik pewarnaan soga pada batik Surakarta dan Yogyakarta dengan pewarnaan multiwarna ala batik pesisir.
ada 4 motif batik karya Gothic Swan yang masih menjadi idaman bagi banyak orang. Keempat motif tersebut antara lain sawung galing, kembang banga, semen rama, dan pisan Bali. Sobat muda, debut batik di kancah internasional dimulai dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang kala itu memakai batik saat menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1980-an. Selain itu, batik kerap dijadikan sebagai souvenir bagi kepala negara yang mengunjungi Indonesia. Pesona keindahan batik sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia sudah diakui oleh UNESCO. Tepatnya pada 2 Oktober 2009, batik diakui UNESCO sebagai karya warisan lisan dan non-benda manusia. Tanggal ini pula ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai Hari Batik Nasional. Meski sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO hingga saat ini, asal-usul batik masih kerap diperdebatkan, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun yang memiliki banyak kesamaan termasuk hal kebudayaan. Namun, perlu diingat sobat muda, batik Indonesia dan Malaysia punya beberapa perbedaan. Motif batik Malaysia cenderung didominasi dengan gambar bunga, sedangkan motif batik Indonesia lebih detail dan beragam, mulai dari tumbuhan, hewan, dan juga bentuk geometris. Dari segi warna, batik Malaysia cenderung menggunakan merah muda, ungu, hijau, atau warna cerah. Sedangkan batik Indonesia cenderung berwarna gelap. Nah, itu dia perbedaan batik Indonesia dengan Malaysia yang menjadi penutup perjalanan tim Indonesia kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya ya, sobat muda.